Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah kalkulus 3. Pembahasan masih titik rangkap. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mendapatkan ya rumus titik rangkap dan mendapatkan rumus diskriminan ya. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari titik rangkap. Nah, diketahui persamaan fungsi x y adalah ini ya. Tentukanlah titik rangkap dan tentukan atau selidiki macam titik rangkapnya. Apakah nanti didapat titik simpul, apa titik asing, apa titik balik ya. Nah, sekarang kita jawab. Syarat titik rangkap itu kan fungsi ini kita turunkan terhadap x harus sama dengan 0 dan fungsi ini turunkan terhadap y harus sama dengan 0 sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan teorinya ya. Ini bahwa suatu titik rangkap itu sama dengan 0 jika diturunkan terhadap x juga sama dengan 0, diturunkan terhadap y juga sama dengan 0 ya. Nah, jadi soal tadi harus kita turunkan terhadap x dan terhadap y harus sama dengan 0. Soal yang tadi ini kita sederhanakan dengan membuka kurung ya. Jadi x kali x pangkat 2 x pangkat 3 plus x kali y kuadrat y kuadrat ditambah a kali x kuadrat a kuadrat plus kali min a kali y kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, ini kita turunkan terhadap x 3x kuadrat, ini diturunkan terhadap x, turunan x1 1 kali y kuadrat plus ini turun terhadap x 2x, ini tidak ada x maka turunannya 0. Ini disebut persamaan 1. Lalu ini diturunkan terhadap y. Ini tidak ada y, berarti turunannya 0. Ini diturunkan terhadap y 2xy ya. Ini tidak ada y, berarti turunannya 0. Ini diturunkan terhadap y 2ay sama dengan 0. Disebut persamaan 2. Nah, di sini ada 2y, di sini ada 2y, 2-nya dikeluarin. Maka tinggal x ini min a sama dengan 0. Jadi kita ambil satu dulu, 2y sama dengan 0, y sama dengan 0 per 2 sama dengan 0 ya. Lalu x min a sama dengan 0, maka x nya sama dengan a ya. Nah, berarti kita dapatkan harga y nya sama dengan 0, x nya sama dengan a. Nah, ini ya. Nah, lalu harga ini kita substitusikan ke persamaan 1 yang ini. Persamaan 1 ini ya. Nah, ini saya tulis nih persamaan 1. Kita masukkan untuk x sama dengan a, masukkan ke sini ya, ini masukkan, ini juga masukkan. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa 3a kuadrat tambah 2a kuadrat 5a kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Kita mau mencari y kuadrat, ini dipindahkan jadi min. Jadi kalau nilainya min berarti akarnya imajiner ya, jadi harga y nya imajiner, jadi dia tidak ada min ya, jadi tidak ada akar, hasilnya imajiner ya. Nah, lalu kita masukkan harga y nya sama dengan 0 ya ke persamaan 1. Kita masukkan y sama dengan 0, maka nanti akan kita dapatkan ini 3x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0 ya. Di sini ada x, di sini ada x, x nya kita keluarin. Ini tinggal 3x ditambah 2a sama dengan 0. Nah, ini kita anggap x1 sama dengan 0 ya. Lalu ini kita anggap x2. 3x2 ditambah 2a sama dengan 0. 3x2 ini pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi min 2a. Maka x2 nya sama dengan min 2 per 3a. Nah, lalu kita dapat titik ya. Untuk x nya 1, x1 nya 0, y nya 0. Nah, ini 0,0. Lalu untuk x2 nya min 2 per 3, min 2 per 3a, y nya juga 0 ya. Jadi kita dapat 2 titik nih ya. Nah, sudah dapat nih 2 titik. Nah, 2 titik yang kita dapat tadi kita harus selidiki ya. Nah, ini titik yang didapat ini kita substitusikan atau kita selidiki dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan harga titik ini ke soal ya, ke persamaan soalnya. Nah, jika nanti kita dapatkan soal ini memang benar sama dengan 0, berarti itulah titik rangkapnya ya, sesuai dengan ini bahwa suatu titik itu fungsi x y itu harus sama dengan 0 ya. Ini disebut kita dapat titik rangkapnya.
Nah, ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan untuk titik 0,0, masukkan. Nah, dia dapat sama dengan 0. Jadi fungsi XY nya sama dengan 0. Berarti dia sudah memenuhi syarat titik rangkap. Lalu titik yang ini kita masukkan lagi. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Setelah kita masukkan ke sini, nah, kita dapatkan bahwa fungsi XY-nya terakhir tidak sama dengan 0. Jadi dapatnya dalam bentuk A, ya. Min 8/27 A pangkat 3 ditambah 4/9 A pangkat 3. Artinya dia tidak sama dengan 0. Artinya titik yang disebut titik rangkap itu adalah 0,0. Ini bukan titik rangkap karena tidak sama dengan 0, ya. Nah, yang memenuhi sama dengan 0 itu disebut dengan titik rangkap. Nah, jadi titik rangkap yang didapat itu adalah 0,0. Karena apa? Karena jika dimasukkan ke persamaan soal tadi, dia hasilnya sama dengan 0. Nah, sudah selesai ini pertanyaan yang nomor A. Nah, titik rangkap, tentukanlah titik rangkapnya sudah dapat 0,0. Nah, sekarang 0,0 itu akan kita selidiki, ya. Nah, apakah dia nanti apa macam titik rangkapnya, apa titik simpul, titik asing, atau titik balik, dengan cara melihat diskriminannya, ya. Nah, ini. Nah, sekarang caranya ini rumusnya, diskriminan B kuadrat min 4AC rumusnya. Nah, berarti dari soal ini kita turunkan terhadap X berapa, ini ya, terhadap X berapa, lalu diturunkan lagi 2 kali terhadap X, lalu fungsi ini kita turunkan terhadap Y, diturunkan lagi 2 kali, ya. Kemudian Y-nya do X per do Y diturunkan lagi terhadap X. Nah, ini ya. Nah, ini sesuai dengan rumus ini, pertama diturunkan terhadap X. Nah, ini. Turunkan terhadap X, ini hasilnya 3X kuadrat, ya. Ini Y kuadrat ditambah 2AX, ya. Ini tidak ada X, berarti turunannya 0. Nah, sesuai dengan rumus ini 2 kali diturunkan. Nah, ini 2 kali diturunkan terhadap X. Jadi ditulisnya seperti ini, do per do X dari ini, ya. Jadi do per do X dari ini diturunkan nih. Jadi 6X plus ini tidak ada X berarti 0 plus 2A. Turunan X kan 1 kali 2 2. Nah, ini udah dapat ini nanti. Sekarang diturunkan terhadap Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y, ini tidak ada Y, turunannya 0. Ini diturunkan terhadap Y 2XY min, ini tidak ada Y 0. Ini diturunkan terhadap Y 2AY. Nah, diturunkan lagi 2 kali, ya, do per do Y dari ini. Do per do Y dari ini nih. Ini kan adalah ini, ya. Nah, diturunkan lagi terhadap Y. Jadi tinggal 2X, ini turunan Y 1 kali 2X 2X min turunan Y 1 kali 2A 2A. Nah, udah. Lalu Y tadi diturunkan terhadap X. Nah, Y ini, nah ini diturunkan terhadap X. Nah, ini ya. Ini kan ini nih. Diturunkan terhadap X. Nah, ini kan ini ada X, turunan X 1 kali 2Y 2Y. Ini tidak ada X, turunannya 0. Lalu kita masukkan ke rumus tadi. Ini rumus ini kan diskriminannya. Nah, ini tadi ini dapatnya 2Y, 4 kali 2Y. Ini dikuadratin. Min 4 ini tadi adalah, nah ini ya, ini. Ya kan? Ini. Kali yang kuadrat ini adalah ini. Ini kan kuadratnya kan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, selesaikan. Kita selesaikan ini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 Y kuadrat min, ini dikalikan ke dalam 2X kali 6X 12X kuadrat, ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini. Lalu dikalikan ke dalam 4-nya itu ya, dapatnya ini. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, ini. Nah, untuk titik rangkap yang kita dapat tadi kan 0,0. Nah, masukkanlah harganya. Nah, D-nya sama dengan 16A kuadrat. Nah, D-nya berarti lebih besar dari 0. Artinya ada angkanya lebih besar dari 0. Maka macam titik rangkapnya adalah disebut titik simpul. Ya. Nah, jadi macam titik rangkap kita tadi dari soal tadi adalah disebut dengan titik simpul ya. Nah, ini. Karena D-nya lebih besar dari 0. Nah, demikianlah contoh soal ya dari saya. Mudah-mudahan paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.